hari ini kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang pengampunan dosa. Kalau bulan lalu kita sudah membahas tentang gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Hari ini kita lanjut di pengampunan dosa. Ini tidak terpisah, ini bagian serangkaian. Jadi ini bukan loncat-loncat gitu ya, tapi satu rangkaian. Gimana kita sebagai orang Kristen punya dasar iman yang kuat, yang benar, dan ini sudah lewat berbagai cobaan ratusan ribuan tahun dari zaman Bapak Gereja mula-mula sampai sekarang masih dipakai dan dipercaya sebagai salah satu pondasi Kristen. Awal bulan, tengah bulan kemarin Bapak Ibu sempat dengar ya ada berita heboh Bromo kebakaran? Dengar ya? Ada yang enggak dengar Bromo kebakaran? Saya rasa dengar semua itu ya. Jadi ada calon pasutri mau foto untuk pernikahan gitu ya. Sudah, saya nggak tahu di balik layar itu negonya model apa, sudah janjian koordinasi sama pihak Bromo atau apa, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba foto di Bromo. Dia pakai flare yang keluar asapnya banyak itu ya. Terus nggak tahu belum habis, nggak dibuang dengan baik, jatuh di rumput kering. Pikirnya cuman ya rumput kering kebakar kan bentar. Tapi ternyata sangat luas sampai masuk berita internasional juga kalau Bromo kebakaran gitu. Meskipun sudah naik di penghakiman, keluar dari ada keputusan hakim kalau ini kena pasal ini harus bayar denda sekian, tentu kita dan masyarakat Indonesia pada umumnya tidak ada yang puas kalau cuma disuruh bayar denda. Tentu masyarakat netizen gitu ya pasti pengen langsung ambil handphone, buka TikTok, buka IG, buka Twitter, dihujat, diolok-olok se-Indonesia Raya. Dan kalau Bapak Ibu dengar itu jadi acara nasional gitu ya. Nikahnya bukan nikah privat, bukan nikah keluarga, tapi nikahnya nasional gitu. Se-Indonesia tersiar dengar semua. Dan orang itu baru lego ketika sudah marahin orang. Sudah ngetek, oh nikah gak usah undang-undang se-Indonesia Raya, gak usah saking api asmaranya membara sampai Gunung Bromo ikut terbakar gitu ya. Orang itu baru lego ketika sudah ngolok-ngolok. Kita itu melihat orang, kita bisa puas terhadap sesuatu, ada musibah, ada apa, kita puas itu kalau sudah kena hukum sosial. Kebanyakan manusia itu enggak puas loh, lihat, oh ini alam bayar denda, masuk penjara sekian bulan, lepas, bebas. Enggak puas, enggak lego. Kita baru lego ketika, oh ini loh, se-Indonesia menghujat, se-Indonesia melok ikut pernikahan gitu ya. Baru kita bisa lego, kita puas. Kita hidup di zaman, dari zamannya Yesus sampai sekarang, itu zaman yang hukuman itu kalau enggak kita sendiri yang ikut, itu enggak lego. Bahkan kalau bisa hukumannya itu lebih berat daripada salahnya. Supaya orangnya kapok. Supaya orangnya berhenti gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat berita sering kan ada mobil rodok, nggak tahu mabuk, nggak tahu ngantuk, nabrak orang. Yang ditabrak mungkin sehat, paling motor itu lecet. Mobilnya kacanya pecah, spionnya hilang, sing punya mobil diseret turun, dipukuli. Ada hukum sosial, ada main hakim sendiri yang buat kita, apalagi warga Indonesia itu kayaknya baru lego kalau udah kejadian. Kita enggak puas kalau cuman, oh hakim memutuskan gini. Hakim memutuskan gini, masuk berita, masuk apa, banyak orang komel, enggak puas. Oh kurang suwi, kurang akeh dendone. Dan itu enggak cuma di Indonesia, bahkan dari zaman dulu pun, itu sudah terjadi bahwa orang itu kalau enggak dihukum, ya enggak puas. Bahkan Allah sendiri kalau tidak menghukum setimpal, juga Allah enggak puas. Kalau saudara baca di Ibrani, di kisah para rasul, Tuhan menghukum untuk memuaskan keadilannya. Bisa dilanjut kita baca satu contoh di Alkitab. Di Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman.
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini kisah ketika Musa di Gunung Sinai. Keluaran 34 itu ketika Musa sudah turun, marah lihat bangsa Israel baru lepas dari Mesir, baru nyebrang sungai, nyebrang laut, lihat mujizat Tuhan, dapat mana, dapat penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, ditinggal Musa naik gunung, bikin patung, bikin berhala, cari Allah yang lain. Di sini Tuhan yang ngomong bahwa Tuhan itu penyayang, pengasih, penyabar. Dia mengampuni pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Tetapi, nanti kita lanjut di tetapinya itu ya. Yang pertama yang mau saya bahas di ayat 7-nya tadi. Balik ke cerita tadi ya, orang-orang yang bakar Bromo itu. Kalau saudara lihat, kemarin beberapa hari lalu saya baca beritanya. Mereka itu mengakui salah, minta maaf di online itu ya, bikin klarifikasi permohonan maaf itu. Nggak minta maaf toh, tapi ngomong, iya kita sudah ini, tapi karena anginnya kenceng, karena rumput keringnya banyak. Terus orang-orang ngomel, kemarin nuntut penjaganya Bromo, nggak siap, siaga, lalai. Sekarang nambah nyalano alam, anginnya banter, rumput kering. Jaluk maaf aja, gak usah ngomel, embo-embo gitu ya. Kan itu juga kita alami, banyak. Saya pun kadang juga ngelakuin gitu loh. Wes salah sik ngeyel. Wes seru salah, iya aku salah tapi si ono buntutnya dowo. Embel-embel tapinya itu yang panjang, pembelaan diri ndak terima. Iya aku salah, iya gak apa-apa tapi, nah bonusnya itu, tapi kamu ya gini, tapi masa laluku gini, tapi aku ada masalah gini. Panjang. Permintaan maaf gak jadi minta maaf, jadinya pembelaan diri. Tuhan juga lihat, Tuhan itu pengampun, penyayang, tapi juga ada konsekuensi dari dosa yang ada. Diampuni iya, konsekuensi hilang enggak. Apa lalu saya lihat ada di berita gitu ya, mobil nabrak hewan peliharaannya seseorang di perumahan, mobilnya jalan pelan, cuman 10 kilo, 15 kilo itu kan pelan ya. Tapi namanya hewan peliharaan kelindes mobil ya, masih jalannya pelan ya, tetap kegeprek gitu kan ya, tetap mati anjingnya, hewannya, kucingnya tetap mati. Pemiliknya bilang, saya sudah mengampuni yang nabrak, tapi apakah dengan mengampuni hewannya hidup lagi? Enggak. Konsekuensi dosa tetap ada, meskipun ada pengampunan, meskipun kita sudah enggak ingat-ingat, konsekuensi tetap ada. Poin yang pertama mau saya bahas yaitu Tuhan mengampuni. Mengampuni dari apa? Ayat 7 tadi, next. Dari kesalahan, dari pelanggaran, dan dari dosa. Ada 3 poin yang akan dibahas hari ini. Yang pertama yaitu kesalahan. Kesalahan itu apa sih? Saya lanjut di Mika 2 ayat yang pertama. Di situ Nabi Mika mengatakan, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan. Ini bahasa asli yang dipakai sama dengan kesalahan di Keluaran tadi. Yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Dalam bahasa asli, next. Oh belum masuk, oke. Di 2 Samuel, ini contoh kasus yang benar-benar nyata dari perkataan Nabi Mika tadi. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Lanjut. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Yang mau saya tekankan di sini, ini ketika Daud melihat Betseba, petang-petang Daud gabut gitu ya, jalan-jalan keliling, menikmati kerajaan Israel. Dia lihat Betseba. Dia berzina, dia mengingini Betseba, dia tanya ke pelayannya, itu siapa? Oh itu istrinya Uria. Ada beberapa penafsir bilang Uria itu temannya Daud. Tidak cuman pasukan, tidak cuman bawahan, tapi juga teman. Buktinya yang kita baca bahwa Uria makan bersama Daud. Bayangin ya, seorang raja ngajak makan
pasukan yang ya nggak punya posisi, posisinya lumayan bawah, bukan yang pemegang sekian ribu pasukan, enggak. Ngajak makan, nginep pos ini enggak apa-apa, tinggal lo nanti pulang pesta dulu, diajak mabuk, dikasih makan, kasih ini, kasih itu. Banyak yang bilang Uria ini bukan cuman pasukan, tapi juga sahabatnya Daud, temannya Daud. Kejadian ketika Daud melihat Batseba, petang-petang, sampai bisa diajak tidur bersama, sampai Batsebanya ngomong ke Daud kalau dia mengandung anaknya Daud. Itu bukan sehari 2 hari. Bapak ibu, ibu-ibu gitu ya, hamil itu tahu berapa hari, bisa berminggu-minggu, bisa sebulan 2 bulan baru, loh aku kok mual, kok ini baru tes, baru ini baru ketahuan hamil. Itu enggak semalam langsung hamil besoknya. Ada proses sekian hari, sekian minggu. Setelah Batseba ngomong ke Daud, aku mengandung anakmu. Yang dilakukan Daud apakah bertobat, mengaku? Enggak. Manggil Uria, diajak makan. Bahkan ditawari, wes nginep po gak popo, tinggal lo di Yerusalem sehari. Bukan sehari 2 hari loh, bukan paginya Daud niduri Batseba, siangnya diajak makan, enggak. Berhari-hari. Bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Karena setelah di sini, setelah Daud ngajak makan, Daud ngasih surat ke Uria sampai Yoab atau siapa supaya Uria itu dibunuh. Zaman dulu enggak kayak sekarang ngetik, ini Uria taruh depan ya, oke selesai. Enggak, itu ngasih surat, masih nunggu jalan dari Yerusalem ke medan perang, balik lagi. Itu bukan sehari 2 hari. Poinnya apa? Daud merencanakan ini lama. Ada banyak kesempatan Daud untuk sadar, berhenti, dan bertobat. Tapi yang dilakukan Daud, hajar, gas ae wes, Uria mati, puji Tuhan, ayo wes dapat istri anyar. Yang dilakukan Daud tidak bertobat. Kesempatannya itu berhari-hari, berminggu-minggu untuk dia sadar datang ke Tuhan. Tapi yang dipilih Daud melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kesalahan dalam bahasa Ibrani yang diambil avon, itu berarti bengkok, tidak lurus. Bisa di next, kita baca di Yesaya 5 ayat 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari contoh Daud tadi, ketika seseorang merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan, itu pasti malam dipikiri, direnungkan, diuji, diskenariokan, dibayangkan, oh nanti aku gini, orangnya gini, aku ya apa ya, nanti gini. Itu bukan 1-2 kali kesempatan, itu banyak kesempatan. Tapi tetap karena kita mencintai dosa, karena kita niatnya memang jahat, tetap kita lakukan. Tapi ada kabar baik di sini. Yesaya 53, 52 membicarakan bahwa nanti ada seorang pelayan yang akan datang. Pelayan itu akan mengangkut setiap kebengkokan hati kita. Pelayan itu akan menanggung setiap ganjaran atas rusaknya hati kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Zaman dulu banyak pendeta baca ini cuman bilurnya jadi sembuh, atasnya tidak dianggap. Waktu datang ada orang sakit, iya tuh bilur Yesus menyembuhkan, oleh bilurnya kamu sembuh. Ayat di Yesaya itu tidak ngomongnya sakit kaki, kanker, pusing, sakit tulang. Yesaya tidak ngomongin itu. Yesaya di sini ngomong sembuh dari dosa. Sembuh dari ganjaran yang harusnya kita terima, yaitu maut, tapi kita sembuh. Lebih dari sakit di fisik kita, lebih dari pergumulan duniawi kita, ini meliputi pergumulan kita akan kekekalan. Bahwa kita sembuh dari hukuman dosa, kita bebas dari maut. Lanjut di ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu
sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan kejahatan mereka Dia pikul. Ini kiasan yang bolak-balik muncul di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa kejahatan kita dipikul Tuhan. Dipikul oleh orang yang dinubuatkan di Yesaya 52:5-3. Nubuatannya seperti apa? Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu next, pelanggaran atau pemberontakan. Kalau tadi kesalahan itu kitanya yang bengkong, motivasi kita memang jahat, hati kita memang rusak. Kalau yang pelanggaran pemberontakan dalam artinya pesa itu menjelaskan tentang pengkhianatan atas kepercayaan yang sudah didapat. Jadi ada kepercayaan antara dua pihak dan dirusak oleh salah satu pihak. Contohnya apa? Di 2 Raja-Raja ayat 1, sesudah Ahab mati maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Dulu Moab dan Israel sekutu karena ada Ahab. Sejak Ahab mati maka Moab pesah ke Israel. Moab memberontak, memutus relasi yang sudah ada, mengkhianati Israel. Itu dalam konteks bernegara. Next di ayat 2 di Keluaran 20, sini ketika Tuhan memberikan 10 perintah, Tuhan ngomong, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini Tuhan bukan sedang transaksi. Kamu mau keluar dari Mesir dah, lek mau keluar ayo tak kasih turutono perintahku. Enggak. Tuhan sudah keluarin dulu, kasih tulah ke Mesir, keluarin bangsa Israel, kasih mujizat, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Baru ketika di atas gunung Sinai Tuhan datang ke Musa. Akulah Tuhan yang sudah membawa kamu keluar dari Mesir, sudah menebus kamu dari perbudakan. Maka dari itu, taatilah perintahku. Taat kepada Tuhan itu respon atas anugerahnya Tuhan. Bukan kita taat ke Tuhan supaya dapat anugerah. Kebalik, Tuhan berkali-kali kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan Allah pengasih, Tuhan yang menebus kamu, Tuhan yang mengeluarkan kamu, Tuhan yang memberi janji ke Abraham, Tuhan yang ini, Tuhan yang ini, Tuhan yang ini. Baru maka taatlah. Maka jangan gini, maka jangan gitu. Ketaatan itu buah dari anugerah. Tapi kita dan bangsa Israel, apa respon mereka atas perintahnya Tuhan? Ini Musa dapat waktu di gunung, Musa belum turun. Bangsa Israel sudah heboh ke Harun. Harun niki Musa mbosek urip apa gak, masih hidup atau enggak tahu, ayo cari Allah yang baru aja. Dan Harun mendukung, ayo emasmu dari Mesir sini. Dijadiin patung lembu emas. Dan bangsa Israel selagi Musa di atas dapat perintah Tuhan, bangsa Israel pesta pora mabuk-mabukan, menyembah Allah yang baru. Itulah contoh bahwa relasi antara Tuhan dan bangsa Israel dihancurkan oleh bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel melanggar perjanjian yang sudah ada dari Tuhan. Relasi yang ada sudah dilanggar. Ketika ada seseorang mencuri dari rumah orang lain, itu kita cuma bilang, oh iya dia melanggar, dia dosa. Tapi pesa di sini, pelanggaran atas kepercayaan, itu ketika nyuri tetangga sebelah rumahnya sendiri. Yang harusnya pada orang-orang, kalau orang-orang zaman dulu ya tetangga itu orang yang dipasrai. Aku mau liburan, saya titip omaku yo. Titip jagano, lihat-lihat no. Tapi ketika justru orang yang dipercaya itu berkhianat, malah mencuri dari rumah yang harusnya dia jaga, disitulah pengkhianatan terjadi, disitulah pelanggaran terjadi. Tapi juga ada kabar baik bagi setiap pelanggaran yang ada di Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Pelanggaran yang sama. Ketika Adam di Taman Eden melanggar relasinya dia dengan Tuhan, dipatahkan dengan dia melanggar makan buah terlarang.
Tetapi oleh kasih karunia Allah, jika pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ada kabar baik bagi pelanggaran kita, bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada pelanggaran Adam, daripada pelanggaran kita. Dan yang ketiga yaitu dosa. Dalam PL biasanya pakai bahasa kata atau PB hamartia, artinya sama, meleset dari sasaran. Dosa di sini bicara meleset. Ada goal dan kita tidak nyampe goal tersebut. Kata ini biasa dipakai ketika Daud melatih pasukannya, ngelatih ketapel, ngelatih memanah dan meleset. Tidak kena targetnya. Disitulah kata akar dari dosa itu muncul. Bahwa setiap orang punya target, punya goal, punya tujuan dari Tuhan. Tetapi karena dosa kita meleset. Meleset itu enggak harus bertolakan jauh, menceng banyak, enggak. Beda 1-2 derajat itu sudah meleset. Mungkin kalau jarak dekat kita 1-2 derajat enggak kroso. Tapi kalau saudara bikin di peta, saudara tarik 1-2 derajat, itu Surabaya ke Jepang bisa sampai kota lain, negara lain. Bedanya itu 1 derajat dalam waktu yang lama. Itu jauh banget, bisa ratusan kilometer. Dalam bangunan saya kan belajar arsitek, kalau garis itu miring itu loh. Hitungannya berubah semua, yang satu 5 meter, satunya 5 koma. Otomatis botone seje, kurang, semenannya kurang, keramiknya nambah maneh, nembel maneh. Artinya apa? 1 derajat pun yang kelihatannya kecil, itu dampaknya besar di hidup kita. Kelihatannya kita enggak kroso, dosa-dosanya dosa sepele, gak apa-apa, tiap orang dosa kok. Dalam waktu yang lama, dampaknya besar. Di Kejadian 39, kita belajar dari tokoh yang lain, yaitu kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf diiming-iming, digarai gitu ya sama istrinya Potifar, jawabannya Yusuf apa? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bukan berbuat dosa terhadap Pak Potifar, bukan berbuat dosa terhadap istrinya, tapi berbuat dosa terhadap Allah. Ketika kita gagal menghargai sesama kita yang juga merupakan gambar dan rupa Tuhan, disitulah kita berdosa. Bukan kepada sesama, tapi kepada Tuhan sebagai pencipta sesama kita. Tapi juga ada kabar baik. Di 1 Petrus 2, iya, Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan diulang lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bicara soal sakit fisik? Enggak. Bilur di sini, bilur darah Yesus yang tercurah itu bukan cuma menebus fisik kita di dunia, tapi soal kekekalan. Dosa kita yang harusnya dapat maut ditebus. Maut itu dipikul oleh Yesus supaya kita mendapat hidup. Kembali lagi di Keluaran tadi, next. Di ayat yang ke-7 bahwa Allah meneguhkan kasih-Nya kepada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan kita, pelanggaran kita, dan juga dosa kita. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Next. Dosa itu ada dampaknya.
Sehingga ada juga dosa keturunan. Selain keturunan dari Adam, kita juga punya dosa keturunan nenek moyang. Waktu katekisasi mau baptis ada satu sesi khusus. Saya juga minta Bugem untuk bahas ini, untuk pelepasan yang mungkin ada dosa dari nenek moyang, yang mungkin ada masalah dari latar belakangnya, dari keluarganya, dari buyut-buyutnya. Kelihatannya udah clear, itu belum tentu lepas. Ada konsekuensi dosa. Kapan lalu saya ngobrol dengan dulu dia pemabuk, sudah tobat. Tapi dampak dari dia pemabuk, selain badannya rusak, selain dirinya sendiri, di keluarganya pun lumayan kacau. Dalam mendidik anak, karena dari kecil ayahnya mabuk-mabuk terus, anaknya gak keurus. Dia cerita ya, anakku akhirnya ya gak terlalu deket. Akhirnya ya mungkin rodok nakal, rodok nyeleweng dikit-dikit. Tapi dia sadar itu pikul yang salib yang harus dia pikul. Bahwa meskipun dia sudah lahir baru, sudah bertobat, tapi tetap ada konsekuensi dosa atas keturunan. Tapi kabar baiknya, Tuhan bisa pakai dosa keturunan juga untuk membentuk kerohanian anak-anaknya. Ketika Yusuf bilang, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah menggunakannya untuk kebaikan. Hal yang mungkin buat kita jahat, mungkin buat kita beban, mungkin buat kita kutuk. Bisa jadi Tuhan tidak langsung cabut. Allah yang penyabar, dia sabar lihat kita menderita supaya kita menjadi lebih baik. Supaya kita diproses menjadi lebih serupa dengan dia. Kita diproses lebih murni, lebih menyadari akan dosa dan kesalahan kita. Dan next, gereja yang kudus dan am itu menjadi tempat belajar bagi setiap kita. Untuk apa? Saling mengampuni, saling terbuka, saling menerima, saling mengingatkan, dan juga saling bertumbuh. Jangan kita di gereja cuman, ya pokoknya diampuni, pokoknya kamu terbuka gak popos, dosa-dosa titik enggak sambil jalan. Justru gereja yang kudusan menjaga kekudusan. Kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, bukan malah kita, oh ya terus enak toh sean gak apa-apa. Bukan, kita justru ya apa supaya lepas. Kita bisa saling mendukung supaya lepas dari dosa, supaya bertobat, supaya bertumbuh, supaya serupa dengan Kristus. Ada goal yang harus dicapai. Dari dosa kita yang kita meleset, tujuannya ada gereja supaya membimbing, saling mendukung. Supaya jemaat yang ada makin serupa, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan poin yang terakhir, next, dunia melihat dan merasakan pengampunan Tuhan lewat kita, lewat gereja. Gimana caranya kita bisa menjadi saluran supaya orang menerima pengampunan? Yang pertama, percaya dan menerima bahwa kita bisa dan telah diampuni oleh Kristus. Banyak orang meskipun sudah Kristen, sudah lahir baru, bilangnya sudah bertobat, tapi masih tidak menerima. Masih belum bisa mengampuni, entah itu orang lain, entah itu diri sendiri. Ada banyak orang, dia sudah bertobat, berhenti berbuat dosa, tetapi masih tidak bisa mengampuni. Ya lek Yesus kape ngampuni karepe aku mau. Kalau Tuhan mau mengampuni terserah Tuhan, aku tidak bisa ngampuni dia sampai mati pun gak akan tak ampuni. Dan kalau saudara lihat, pengampunan itu dari Tuhan ke kita dulu, sebelum kita ke orang lain. Kalau kitanya sendiri gak mau menerima, gimana kita bisa mengampuni orang lain? Kalimat di doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan itu bukan satu arah tok, tapi dua arah. Kita juga terima pengampunan dari Tuhan. Kalau saudara lihat tadi, kesalahan, pelanggaran, dosa, siapa sih di sini yang tidak ada salah sama Tuhan? Siapa di sini tidak ada buat dosa sama Tuhan?
Bandingannya bukan sama orang lain. Oh, aku lebih baik timbang iku. Aku sik nang gereja rajin lah, aku lak bolos bulan pisan teko. Aku sik rajin. Perbandingannya bukan sama sesama manusia. Perbandingan standar hukum dosa, standar kekudusan kita. Itu sama Kristus di atas kayu salib. Sehingga apa? Gak ada satu orang pun yang bisa sombong. Kalau kita benar-benar ngerti kekristenan, kita benar-benar lahir baru. Orang Kristen itu satu-satunya orang di muka bumi yang bisa bilang, aku selamat, aku pasti masuk surga. Gak pakai sombong. Karena keselamatan kita bukan karena performa kita, bukan seberapa banyak kita doa, seberapa lama kita bahasa roh, seberapa banyak kita perpuluhan, seberapa rajin kita ke gereja. Tapi seberapa besar kasihnya Tuhan yang mau menebus kita. Dan itu tidak akan pernah cukup. Kita mau serajin apapun ke gereja, kita mau sebanyak apapun pelayanan hidup untuk Tuhan, tidak akan pernah cukup. Karena kasih Tuhan jauh melampaui kemampuan kita. Seorang teolog, Profesor C.S. Lewis mengatakan pengampunan itu ide yang sangat indah. Sampai kita harus praktek. Kalau ngomongin pengampunan gampang. Kalau kamu mengampuni nanti Tuhan buka jalan. Kalau kamu mengampuni Tuhan buka terobosan buat hidupmu. Ngomongnya enak. Ketika disuruh ngampuni, betul-betul ngampuni, gak cuma diomongan toh. Belum tentu bisa. Belum tentu kita dengan kekuatan kita sendiri bisa ngampuni orang lain. Kalau orang cuma nyerempet mobil ya wes gak apa-apa. Tapi kalau orang itu sampai bikin kita kepahitan, bikin kita sakit hati, bahkan gara-gara kesalahan orang ini hidupku berubah. Gara-gara ini aku dulunya kerja di sini sampai di PHK, sampai gini, sampai gitu, sampai dicerain keluarga, sampai anaknya marah, kepahitan, sampai ada yang bunuh diri gara-gara kesalahan orang ini. Apa kita bisa ngampuni dengan gampang? Tidak gampang. Tentu kita sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita pengen orang itu juga ngerasain, bahkan kalau bisa lebih parah dari yang kita rasain. Tapi ada kabar baik bagi kita, next. Bahwa terobosan itu di dalam gereja, dalam komunitas akan terjadi ketika orang-orang mulai jujur terbuka membicarakan pergumulan. Bapak Ibu pernah enggak ngerasain waktu kekal, waktu selesai ibadah, makan, ngobrol-ngobrol, nek diobrolin mek, iya nang kono ono resto anyar. Nang kono tanggoku duwe anak, duwe kerjaan, iya iki mari kena Covid meninggal ngene. Yang diomongin yang di luar-luar, yang kulit-kulit. Mungkin waktu kekal, sharing-sharing, yang diomongin cuma yang kulit-kulit. Iya, saya ada pergumulan gini, tolong bantu doa ya, selesai. Itu ya orang ya tidak akan bertumbuh. Karena apa ya? Yang diomong cuma kulit, nggak ngomong yang dalam. Tapi ketika kita belajar untuk jujur, kita belajar untuk terbuka, kita cerita pergumulan kita yang benar-benar cuma Tuhan dan saya yang tahu gitu ya. Di situ kita mulai belajar untuk saling mengandalkan, saling bercerita, saling percaya rahasia satu sama lain, saling mendoakan, saling bertumbuh. Disitulah saling itu terbentuk. Bukan cuma yang kulit-kulit tok. Tapi ketika udah yang diomongin yang dalam, pergumulan pribadi, ada masalah pribadi, di situ kita bisa apa? Saling mendoakan. Mungkin beberapa hari bisa follow up, ngobrol lagi. Apa pergumulanmu? Wes ada jawaban ta? Sudah ada jalan ta dari Tuhan? Tak bantu doa ya. Disitulah hubungan ini terbentuk dengan kokoh. Kalau saya zaman kuliah gitu ya, kita ada komunitas yang seneng olahraga, komunitas yang seneng main game tertentu. Ketika komunitas cuma dasarnya hal-hal yang kulit-kulit tok, yang luar-luar tok. Komunitas olahraga. Saya dicerita ada mantan atlet ketika dia kakinya patah, tidak bisa olahraga. Ya udah hilang semua. Orang-orang yang dulunya akrab, tiap minggu ketemu support,
Ketemu mungkin awal-awal patah tulang, sakit, support masih aneon dateng, besuk, didoano. Lama-lama ya wis hilang. Karena apa? Landasannya bukan dibangun atas dasar kasih yang jelas. Dasar bangun hubungan cuman karena kulit. Oh, podo seneng futsal, podo seneng olahraga ini. Ketika sudah ndak olahraga, hilang. Hubungan itu juga hilang. Maka dari itu gereja yang kuat, yang kokoh, itu bukan terbentuk karena sering bikin KKR, sering bikin acara, sering ini, sering itu, bukan. Tapi hubungan satu dengan yang lain. Ada keterbukaan di situ. Ada belajar pengampunan di situ. Belajar penerimaan di situ. Sehingga kita bisa bertumbuh. Next, untuk sebagai penutup juga, di Lukas 15 kalau saudara baca, saya yakin udah tahu semua ya perumpamaan anak yang hilang. Ketika ada anak bungsu, ayahnya masih hidup malah diminta warisan, terus dia pergi keluar, ngerantau, ngabisin, ngambur-ngamburin duit, sampai terjadi kelaparan, terjadi ini, itu dia terpaksa untuk pulang. Lanjut di ayat 18 dan 19 sampai 20. Di situ dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia mengusulkan, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini belum berangkat, belum ketemu Bapa. Saudara lihat betapa bengkoknya hati orang sebagai manusia. Dia tuh mau balik ketemu bapaknya itu loh. Mikirnya masih, ya apa ya supaya aku diterima. Oh, aku tak jadi babu, tak jadi budak-budak. Budaknya ndek bapakku lebih soge, lebih terjamin hidupnya, tak balik jadi budak. Dia ndak mikirin minta ampun ke bapak loh, mikirnya masih supaya bisa hidup. Pikirannya masih supaya hidupnya tetap aman, tetap nyaman. Oh iya, budaknya bapakku lebih aman, ya setelah tak pulang. Saudara lihat ya, betapa egoisnya anak bungsu ini. Datang ke bapak itu bukan minta ampun, bukan menyesali perbuatan. Dia sadar dia dosa. Tapi yang dia pikirkan kenyamanan dirinya. Wes tak jadi budak ya, dek gak apa-apa, gak diakoni anak, gak apa-apa, penting aku urip. Yang penting aku masih hidup, penting masih bisa makan, masih bisa nyaman. Dia ndak mikiri kesalahannya dia sama bapaknya. Dan di ayat 20, apa respon ayahnya? Apa dia, loh yo, ndi warisanmu balik no toh, kudu anak toh kene balik no. Apa bapaknya hitung-hitungan? Enggak. Apa bapaknya, iki kurang ajar, aku belum mati wes diminta warisan, dihukum saiki. Apa bapaknya menuntut hukuman? Enggak. Di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Respon seorang ayah terhadap anak yang berdosa kepadanya bukan dihukum, bukan diajak hitung-hitungan, bukan diusir, tapi dirangkul dan dicium. Dan itulah respon yang dilakukan oleh Allah kepada kita anaknya. Kita yang masih musuhnya Tuhan, masih seteru, masih jauh dari Tuhan, hidup senang-senang dalam dosa. Tapi justru ganjaran yang harusnya kita terima, maut yang harusnya kita terima, justru dipikulkan kepada Yesus di atas kayu salib. Nyawa yang harusnya kita kehilangan nyawa, justru diambil oleh Yesus supaya dia yang kehilangan nyawa di atas kayu salib. Oleh dosa Adam, seluruh umat manusia rusak. Tetapi kasih karunia Tuhan di atas kayu salib jauh lebih besar daripada pelanggaran dosa kita. Daripada pelanggaran dosa kesalahan Adam. Kristus di atas kayu salib sudah mengampuni setiap kesalahan, setiap pelanggaran, dan setiap dosa kita. Dia bukan cuma mengampuni kita, tapi dia melahir barukan kita, memberikan kita roh dan hati yang baru.
Kristus bukan cuma membebaskan kita terus hidup sakarepe dhewe. Tapi Kristus membebaskan kita supaya kita bisa menjadi anaknya, kita menjadi ahli warisnya. Maka dari itu kita perlu belajar untuk bertobat. Kita perlu belajar untuk mengampuni. Sebagaimana Bapa telah mengampuni kita di dalam Kristus. Kita juga belajar untuk menjadi saluran pengampunan bagi orang lain. Pengampunan yang diberikan Tuhan itu bukan cuman supaya kita bebas hidup semaunya kita. Tetapi pengampunan itu ada supaya kita bertobat, supaya kita menyadari betapa bobroknya kita, betapa rusaknya hati kita akan dosa. Sehingga kita mau berbalik, datang kepada Tuhan. Membawa hati yang hancur. Datang kepada Tuhan, ini loh Tuhan, aku tahu aku dosa, aku tahu aku banyak salah, aku tahu aku banyak pelanggaran. Tapi di dalam Kristus ada pengampunan, amin. Kalau kita mau dan kita terima bahwa kita diampuni, saya undang juga kita untuk mau belajar mengampuni. Karena Kristus sudah lebih dulu mengampuni kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.